Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran coding bersama saya Teguh Muryanto. Di video ini kita akan belajar coding dengan Scratch, yaitu sebuah platform visual yang mudah dan seru banget buat digunakan, bahkan untuk kalian yang belum pernah ngoding sama sekali. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita perlu belajar coding? Ya, coding itu bukan cuma untuk programmer loh, tapi juga ngajarin kita berpikir logis, kemudian menyelesaikan masalah, dan tentu saja bisa bikin game, animasi, dan juga project digital yang keren-keren tentunya. Nah, di video pembelajaran ini, saya akan membantu kalian nanti untuk mengenal apa itu Scratch, kemudian mengenal toolsnya, dan pastinya bisa bikin kalian semangat belajar coding dari nol. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir ya, karena di video di akhir nanti ada kesimpulan materi dan juga kuis yang menarik tentunya. Yuk kita mulai perjalanan seru kita di dunia coding. Jangan lupa siapkan semangat dan juga kreativitas kalian. Nah teman-teman, kita mulai dengan pertanyaan dasar. Apa itu Scratch? Ya, Scratch ini adalah sebuah platform coding visual yang dibuat oleh kampus MIT, ya, kampus keren yang ada di Amerika sana. Jadi di sini kita bisa membuat game, animasi, dan juga cerita interaktif dan banyak lagi. Tapi yang paling seru adalah kita nggak perlu ribet untuk nulis-nulis kode program yang banyak ya. Jadi kita tinggal menyusun blok-blok perintah seperti main game puzzle ya. Apakah kalian pernah main game puzzle? Mudah bukan? Jadi nanti di Scratch ini kita akan membuat coding seperti bermain game puzzle. Saat ini banyak orang beranggapan bahwa belajar coding itu menakutkan ya. Menakutkan karena banyak sekali program-program yang harus ditulis dan ada mungkin puluhan dan juga ratusan. Tapi di sini Scratch itu berbeda. Nah, Scratch ini cocok untuk anak-anak mulai dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai remaja dan dewasa yang baru mulai coding atau yang belum pernah ngoding sama sekali. Jadi dengan Scratch ini nanti kalian bisa belajar cara berpikir logis, kemudian cara menyelesaikan masalah, dan tentu saja nanti kalian akan lebih kreatif lagi. Dan kabar baiknya teman-teman, semua ini bisa dilakukan dari browser. Jadi tanpa perlu diinstal di komputer atau di laptop kalian. Oke, sekarang kita lihat dulu tampilan antarmuka atau interface di Scratch ini. Ya, jadi tampilannya seperti ini teman-teman. Ada stage atau panggung ya, jadi tempat animasi atau game yang nanti akan ditampilkan. Tempat animasi yang sudah kalian bikin nanti akan ditampilkan di stage ini. Kemudian ada sprite atau karakter, yaitu objek yang bisa kamu gerakkan atau diprogram ya. Jadi objeknya bisa bermacam-macam, tidak hanya kucing di sini, tapi bisa bermacam-macam ya, bisa juga orang. Kemudian ada script area. Nah, di script area ini nanti kamu akan menyusun blok-blok kodenya di sini. Dan sebelahnya ada lagi blok palette. Ya, di blok palette ini berisi kumpulan perintah coding yang nanti akan dibagi menjadi beberapa kategori. Ya, di sini misalnya contoh ada motion yang berguna untuk gerakan, kemudian ada control yang berguna untuk logika, dan juga ada sound nanti untuk menambahkan suara. Ya, jadi ini tampilan antarmuka atau interface dari pemrograman coding dengan menggunakan Scratch ya teman-teman. Jadi kalian nanti tinggal drag and drop ya. Drag and drop itu artinya tinggal diseret seperti ini. Jadi seperti kalian bermain game Lego ya. Sekarang kita contohkan dulu pemrograman yang simple ya dari coding dengan menggunakan Scratch ini. Jadi yang pertama kita akan mencoba bikin coding pertama kita, yaitu ambil blok ini ya. Jadi ada tulisannya when green flag click. Ini artinya program akan memulai jika tombol hijau ditekan ya. Ini bisa kita geser ya ke bagian blok kode, ke bagian script areanya. Kemudian setelah itu tambahkan ya di bagian bawahnya, yaitu move 10 step, atau kita bisa bikin sprite kita maju 10 langkah atau digerakkan 10 langkah. Move 10 step, move 10 step.
Jadi saat diklik tombol hijau, sprite-nya nanti akan bergerak. Ya, kita coba ya. Ya, seperti ini. Jadi bisa bergerak. Kemudian bisa juga ditambahkan suara ya, suara kucing, atau mungkin kalau kamu memasukkan binatang lain bisa juga dicoba suara binatang lain atau suara orang ya, bisa juga. Nah, sampai sini selamat, kamu baru saja membuat coding pertama kamu. Ya, semua ini hanya dengan menyusun blok-blok logika sederhana kan. Kamu tidak usah menulis kode-kode program yang banyak, tapi hanya tinggal drag and drop seperti bermain puzzle. Jadi makin sering kamu coba, akan makin ketagihan kamu buat eksperimen berikutnya. Teman-teman, kita sudah sampai di akhir video pembelajaran hari ini. Jadi sekarang yuk kita ulangi sedikit apa yang sudah kita pelajari tadi. Ya, yang pertama kita sudah mengenal apa itu Scratch, kemudian tampilan interface atau antarmukanya, kemudian kita belajar menyusun blok-blok perintah yang sederhana tadi, dan berhasil membuat coding pertama kita. Jadi keren banget kan? Kalian sudah bisa menjadi seorang programmer pemula nih untuk di tahap awal. Nanti berikutnya kalian akan mulai belajar juga membuat game mini atau game-game sederhana. Ingat ya, di Scratch ini tidak ada yang salah, karena setiap kesalahan justru akan membuat kita untuk belajar lebih dalam lagi. Nah, sekarang saya akan kasih kalian pertanyaan atau kuis. Yuk coba jawab di kolom komentar ya. Jadi pertanyaannya adalah, sebutkan satu manfaat belajar coding dengan Scratch. Oke, jawaban kalian nanti akan membantu saya untuk tahu siapa aja sih yang benar-benar semangat untuk belajar coding. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komentar di bawah. Dan pastikan kalian nonton video selanjutnya karena kita akan membuat game mini pertamamu di Scratch. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Teguh Muryanto, salam kreatif dan semangat terus belajar coding. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.